Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan hasil makalah kami yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif anak menunjukkan perkembangan dari cara berpikir anak. Ada faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif menurut Piaget Siti Partini bahwa pengalaman yang berasal dari lingkungan dan kematangan keduanya mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Sedangkan menurut Soemarti dan Padmonadewa, perkembangan kognitif dipengaruhi oleh pertumbuhan sel otak dan perkembangan hubungan antar sel otak. Kondisi kesehatan dan gizi anak, walaupun masih dalam kandungan ibu, akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Menurut Piaget dalam Asribudiningsih, makin bertambahnya umur seorang, maka makin komplekslah susunan sel sarafnya dan makin meningkat pada kemampuannya. Ketika individu berkembang menuju kedewasaan akan mengalami adaptasi biologis dengan lingkungannya yang akan menyebabkan adanya perubahan-perubahan kualitatif dalam struktur kognitifnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fianda Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fianda Aulia. Di sini saya akan melanjutkan materi yang Adilia telah sampaikan. Jadi, banyak faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif, namun sedikitnya faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif dijelaskan sebagai berikut. Menurut Susanto 2011, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif antara lain, yang pertama, faktor hereditas atau keturunan. Teori hereditas atau nativisme yang dipelopori oleh seorang ahli filsafat Schopenhauer berpendapat bahwa manusia lahir sudah membawa potensi-potensi tertentu yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Dikatakan pula bahwa taraf inteligensi sudah ditentukan sejak anak dilahirkan. Para ahli psikologi Lehrin, Lindsay, dan Spuhir berpendapat bahwa taraf inteligensi 75-80% merupakan warisan atau faktor keturunan. Yang kedua itu faktor lingkungan. Teori lingkungan atau empirisme dipelopori oleh Johann Locke. Meskipun teori masih berada dalam peradaban, namun teorinya yang disebut dengan teori tabula rasa ini belum dapat sepenuhnya dipatahkan. Teori ini menyatakan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci seperti kertas putih yang masih bersih, belum ada tulisan atau noda sedikit pun. Ini menurut Johann Locke. Berkembang manusia sangatlah ditentukan oleh lingkungannya. Berdasarkan pendapat Locke, taraf inteligensi sangatlah ditentukan oleh pengalaman dan pengetahuan yang taraf inteligensi diperolehnya dari lingkungan hidupnya. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantoro melengkapi berpendapat bahwa ini dengan menyebutkan seseorang dibentuk oleh berpanduan dari dasar dan ajar. Artinya bahwa seorang anak yang sudah memiliki potensi bawaan akan menjadi siapa yang seperti apakah dia. Juga dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa ajar atau pengajaran yang diperoleh dari lingkungan. Faktor kematangan. Faktor kematangan ialah setiap organ fisik ataupun psikis dapat dikatakan matang jika telah memenuhi kesanggupannya masing-masing. Faktor dari pembentukan. Faktor pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Itu dibedakan menjadi dua, yaitu pembentukan dengan sengaja yang ada di sekolah formal. Sedangkan faktor tidak disengaja adalah pengaruh alam yang ada di sekitar kita. Terakhir yaitu faktor minat bakat. Faktor minat bakat adalah mengarahkan perbuatan untuk mencapai suatu tujuan dan memerlukan dorongan untuk menjadi lebih baik dan lebih giat lagi dalam mencapai suatu tujuan yang kita inginkan. Bakat dikatakan kemampuan bawaan, yaitu karena akan mempengaruhi tingkat kecerdasan seorang anak. Assalamualaikum, saya Dinda. Saya akan melanjutkan tentang faktor kebebasan. Kebebasan yaitu keluasan manusia untuk berpikir divergen atau menyebar, yang bahwa berarti manusia memilih metode tertentu dalam penyelesaian masalah. Juga bebas dalam memilih masalah sesuai kebutuhannya.
Seorang psikolog Harvard University berdasarkan penelitiannya menyimpulkan bahwa setiap anak dilahirkan dengan membawa kecerdasannya, yang antara lain kecerdasan linguistik atau bahasa, kecerdasan logis matematis, kecerdasan visual fasial, kecerdasan musikal. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak adalah faktor kematangan dari pengalaman yang berasal dari interaksi anak dengan lingkungan. Dengan lingkungan, anak akan memperoleh pengalaman dengan menggunakan asimilasi, akomodasi, dan kendalikan oleh prinsip keseimbangan. Jadi itulah materi yang kita sampaikan. Jadi kesimpulannya di sini dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan kognitif anak sangat perlu untuk terus dikembangkan pada anak usia dini. Perkembangan kognitif merupakan perubahan kemampuan berpikir atau intelektual, seperti juga kemampuan fisik. Dalam perkembangan kognitif, berpikir kritis merupakan hal yang penting ketika anak tertarik pada objek tertentu. Keterampilan berpikir mereka akan lebih kompleks. Di lain pihak, ketika anak mengalami kebingungan terhadap subjek tertentu, perkembangan kognitif pada anak terjadi melalui urutan yang berbeda. Jadi, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.